Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari konsep kebencanaan dalam mata kuliah Geografi Kebencanaan. Apa itu konsep kebencanaan? Konsep kebencanaan adalah sebuah fenomena alam atau buatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan atau berpotensi menimbulkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan bagi manusia. Memahami ruang lingkup bencana sangat-sangat penting dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu konsep kebencanaan, selanjutnya kita akan membahas tentang bahaya dari sebuah bencana. Ketika terjadi bencana, baik itu bencana sosial ataupun bencana alam, tentu ada bahaya-bahaya tersendiri. Contohnya letusan gunung berapi. Bahaya dari letusan gunung berapi meliputi aliran lava, awan panas, dan juga hujan abu, yang tentunya sangat merugikan dan juga mengancam kesehatan manusia. Selanjutnya ada gempa bumi. Bahaya dari gempa bumi meliputi tanah longsor, tsunami, dan kerusakan bangunan. Tanah longsor itu dia akan terjadi di daerah-daerah yang terjal, tsunami di bagian pesisir, dan kerusakan bangunan hampir di kota-kota besar yang dilanda oleh gempa, karena bangunan-bangunan yang tinggi biasanya lebih rentan terhadap gempa bumi. Kemudian ada banjir, bahaya banjir, kerusakan infrastruktur, tanah longsor, dan juga penyakit. Banjir biasanya sering terjadi di kota-kota di mana drainasenya kurang baik. Dan ketika banjir berlarut-larut, maka akan menyebabkan berbagai penyakit. Yang keempat atau yang terakhir itu kekeringan. Kekeringan adalah bahaya dari kekeringan itu gagal panen, kelangkaan air, dan konflik. Konflik bisa terjadi. Contohnya seperti apa? Ketika suatu desa memiliki sumber mata air satu dan di air itu sudah mulai mengering, maka akan terjadi perebutan air dan itu bisa memicu terjadinya konflik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab dari sebuah bencana. Karena sudah disinggung di awal tadi, bencana itu ada dua indikator, bencana alam dan juga bencana sosial atau bencana yang diakibatkan oleh manusia. Nah, bencana alam itu apa aja? Aktivitas geologis, perubahan iklim, dan kondisi geografis dan akan dapat memicu bencana. Faktor manusia itu aktivitas manusia seperti perambahan hutan, deforestasi, pembangunan infrastruktur yang tidak terencana, dan eksploitasi sumber daya alam dapat meningkatkan risiko bencana. Eksploitasi itu pengambilan sumber daya alam tanpa memikirkan jangka panjang atau tidak keberlanjutan. Selanjutnya kita akan mempelajari dampak dari bencana. Kenapa ini menjadi penting? Karena dampak bencana itu sangat merugikan. Ada beberapa dampak bencana yang umum kita jumpain ketika terjadi sebuah bencana. Yang pertama tentu ketika ada bencana, kerugian ekonomi itu sangat-sangat nampak jelas ketika bencana terjadi dan merusak infrastruktur, memicu kerugian ekonomi yang sangat besar dan mengganggu aktivitas perekonomian. Contohnya apa? Pengganggu aktivitas perekonomian, misalkan infrastruktur yang menghubungkan desa A ke desa B. Ketika terjadi bencana, maka infrastruktur tersebut akan rusak dan tidak bisa dilalui oleh mobilitas barang-barang atau penjualan dari desa A ke desa B, dari kota ke desa itu akan terganggu. Seperti itu. Kemudian ada kerugian sosial. Bencana dapat menyebabkan hilangnya nyawa, kerusakan rumah, dan terganggunya kehidupan sosial masyarakat. Hal ini jelas terjadi misalkan ketika suatu daerah dilanda banjir. Nah, ketika banjir itu besar, maka resiko kehilangan korban nyawa itu lebih besar. Kenapa? Karena dari arus yang sangat keras, arus yang sangat deras, dan juga mungkin karena terjadi berlarut-larut, maka yang terjadi adalah penyakit yang ditimbulkan seperti BPD, malaria, dan yang lainnya. Kemudian ada kerugian psikologis. Psikologis itu tidak berbentuk fisik. Nah, jadi Anda harus tahu psikologis itu dia berada di dalam diri kita. Misalkan trauma, stres, dan gangguan kesehatan mental bagi para korban ketika bencana itu membuat
para korban menjadi trauma, misalkan korban-korban yang sedang mendaki Gunung Kerinci misalkan. Nah, kemudian Gunung Kerinci erupsi dan setelah itu dia trauma dan dia tidak akan berani masuk ke hutan lagi. Nah, itu salah satu contoh dari kerugian psikologis. Nah, ini adalah sedikit dampak yang paling jelas, itu adalah ekonomi, sosial, dan dampak psikologis ketika terjadi sebuah bencana. Selanjutnya itu kita akan mempelajari bagaimana pengurangan risiko dari bencana. Yang pertama itu tentu ada mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitas rekonstruksi. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Mitigasi, upaya untuk mengurangi dampak buruk bencana sebelum terjadi, seperti membuat infrastruktur tahan bencana dan program edukasi masyarakat. Mitigasi itu biasanya dilakukan sebelum terjadi bencana atau setelah terjadi bencana. Misalkan seperti ini, mitigasi dari bencana alam, yakni gempa bumi. Mitigasinya seperti apa? Ketika terjadi gempa bumi, maka kita harus mencari daerah atau ruang terbuka. Nah, kalau misalkan sebelum, maka mitigasinya adalah kita harus mendirikan bangunan yang tahan gempa. Contohnya, bangunan-bangunan yang memiliki pondasi yang sangat kuat dan kokoh. Yang kedua ada kesiapsiagaan, persiapan untuk menghadapi bencana termasuk menyediakan peralatan dan tempat evakuasi serta peralatan evakuasi. Kalau kesiapsiagaan itu berarti dia sebelum bencana. Nah, yang sudah saya singgung juga, mungkin di daerah-daerah yang rawan bencana seperti Jepang, pada saat ini mereka mengembangkan teknologi rumah melayang. Itu salah satu cara untuk beradaptasi ya kesiapsiagaan mereka terhadap terjadinya gempa bumi yang akan menimbulkan berbagai kerugian tadi. Ketiga itu tanggap darurat. Tindakan segera yang dilakukan setelah bencana terjadi seperti penyelamatan korban, penanggulangan dampak bencana, dan juga pemulihan. Tanggap darurat ini dapat direalisasikan tentu dengan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan juga para relawan serta para masyarakat yang patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tanggap darurat misalkan ketika kita pernah melihat di televisi, yaitu gempa yang terjadi di Palu. Nah, itu kan gempanya sangat dahsyat dan merenggut banyak puluhan korban jiwa. Setelah itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat? Tentu mereka harus segera menyelamatkan korban-korban yang masih selamat. Kemudian setelah itu siap siaga, mereka harus bagaimana caranya agar air tsunami itu segera kembali ke laut lagi dan tidak merambah ke pemukiman-pemukiman yang lain. Itu adalah salah satu upaya tanggap darurat. Yang terakhir adalah rehabilitasi atau rekonstruksi, itu perbaikan ya. Upaya pemulihan kembali kondisi kehidupan masyarakat dan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Jelas pengurangan risiko ini harus didasarkan pada peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan pemerintah yang mengacu pada rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Dan harus ada koordinasi kerjasama dari berbagai lini, masyarakat, ormas, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai organisasi lainnya. Tentu itu sangat membantu dalam rehabilitas dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya kita akan melihat mitigasi bencana. Pertama ada perencanaan, kedua ada pengembangan infrastruktur, yang ketiga ada sosialisasi dan juga edukasi. Perencanaan, pengembangan rencana darurat, menetapkan jalur evakuasi dan juga menyediakan tempat penampungan. Yang kedua, pengembangan infrastruktur itu membangun infrastruktur yang tahan bencana seperti rumah tahan gempa, tanggul banjir, dan sistem peringatan dini. Sosialisasi dan edukasi, mensosialisasikan pengetahuan dan keterampilan tentang mitigasi bencana kepada masyarakat. Nah, ketiga unsur ini adalah sebuah cara mitigasi bencana, dari mulai pencegahan sampai sosialisasi, mulai dari sebelum bencana datang, saat bencana datang, dan juga setelah bencana datang. Itu adalah sebuah mitigasi bencana. Peran masyarakat itu sangat
diperlukan ketika terjadi bencana karena memang pada dasarnya masyarakatlah yang akan berperan di dalamnya. Yang pertama itu kewaspadaan. Masyarakat harus waspada terhadap potensi bencana dan memahami tanda-tanda bencana. Oleh karena itu, masyarakat selalu diedukasi dan juga ada pelatihan-pelatihan serta ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Yang kedua, partisipasi. Masyarakat perlu aktif terlibat dalam upaya pengurangan risiko bencana, seperti mengikuti pelatihan dan juga sosialisasi. Ketiga, kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kerjasama setiap antar lini itu sangat-sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa atau terjadinya kerusakan yang lebih parah. Resiko bencana ada dua, ada kerentanan dan juga paparan. Kerentanan merujuk pada kemampuan suatu komunitas untuk menghadapi bahaya termasuk faktor sosial, ekonomi, dan juga fisik. Sedangkan paparan merupakan mengacu pada sebuah dekat suatu komunitas dengan bahaya seperti lokasi bangunan dan juga di dekat lereng gunung. Kerentanan, kemiskinan, pendidikan rendah, kesehatan buruk. Kemiskinan dapat memperburuk kerentanan karena kurangnya akses terhadap sumber daya dan kemampuan untuk mengatasi dampak bencana. Pendidikan yang rendah juga dapat menghambat akses terhadap informasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kesehatan buruk dapat meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat dari sebuah bencana. Kita lihat potensi bencana ini yang sering terjadi di Indonesia menurut beberapa penelitian. Itu ada gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, erupsi gunung berapi, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan. Hampir setiap tahun bencana-bencana ini muncul di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari gempa bumi, banjir, kekeringan, erupsi, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, bahkan sampai pada tsunami. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.